Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan meski ada pelonggaran mobilitas warga selama Ramadan. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengungkap prinsip utama penerapan protokol kesehatan tetap berlaku meski kegiatan selama Ramadan dilonggarkan. Di antaranya diperbolehkannya warga untuk melakukan kegiatan khas Ramadan yakni buka bersama. Wiku menyatakan masyarakat wajib melindungi populasi rentan, diantaranya orang lanjut usia, orang yang masih belum booster vaksin COVID-19, dan mereka yang memiliki penyakit penyerta. Warga diminta berhati-hati dalam melakukan interaksi sosial. Meski kondisi pandemi COVID-19 di dalam negeri sudah berangsur membaik, warga tetap harus memiliki kesadaran pribadi, taat aturan dan protokol kesehatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta menghimbau warganya tak banyak bicara saat buka bersama. Hal ini terkait dengan himbauan dari Satgas COVID-19. Seperti yang disampaikan oleh Satgas Pusat, pemerintah pusat diperkenankan juga buka puasa bersama, namun memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya jangan banyak bicara lah, usahakan tidak ada banyakan pembicaraan ketika makan karena membuka masker sehingga tidak terjadi penularan COVID. Ya pemirsa, meski ada pelonggaran kegiatan masyarakat, warga diminta tetap menjaga protokol kesehatan dan yang cukup menggelitik sebetulnya boleh buka bersama, namun Anda dilarang bicara dengan sesama. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 di Pusat. Selamat siang Pak Heri, apa kabar? Salam sehat selalu Pak. Selamat siang Mbak Widya, salam sehat selalu. Pak Heri, ini menjadi viral begitu ya di masyarakat, menjadi buah bibir juga dan ditegaskan kembali. Sebetulnya maksud pelonggaran kegiatan masyarakat ini seperti apa yang diperbolehkan selama Ramadan? Silakan Pak Heri. Iya benar, jadi memang ada banyak pelonggaran ya seiring terjadinya penurunan penularan COVID-19. Jadi tinggal kemudian masyarakat menyesuaikan diri, tetap waspada karena memang COVID-19 masih ada. Dalam hal buka puasa bersama ya beberapa hari ke depan kita menyambut Ramadan, rasanya juga jelas karena memang ketika kita makan pasti kita membuka masker. Jadi untuk menekan risiko sedapat mungkin tidak banyak bicara ya atau bahkan tidak berbicara. Jadi makan fokus saja untuk menghindari droplet juga keluar, kemudian menyelesaikan makan, kemudian habis itu kembali menggunakan masker dan bisa kembali bicara sebenarnya ya dengan menjaga jarak yang aman. Kira-kira seperti itu sih sebenarnya yang ditekankan oleh Satgas. Jadi masyarakat 2 tahun sudah menjalani pandemi dan kira-kira sudah tahu bagaimana menghindari virus ini, yakni dengan patuh dan disiplin protokol kesehatan. Balik lagi ya tadi kalau kata Pak Heri, kesadaran pribadi. Jadi kalau kita simulasikan ya Pak Heri dan juga pemirsa, ketika kita bertemu dengan teman, apalagi sudah lama ya tidak buka bersama, hampir 2 tahun begitu. Jadi ketika makan dibuka, itu dilarang berbicara karena menghindari droplet. Jadi kayak makan, setelah selesai makan baru diperbolehkan untuk berbicara setelah kembali memakai masker, begitu ya Pak Heri ya? Ya, sederhananya seperti itu. Apalagi memang sebenarnya kan kita ini kalau dalam Islam juga dianjurkan kalau makan itu memang tidak boleh sambil bicara gitu. Jadi memang harus fokus ya. Memang itu adalah syarat-syarat kesehatan juga kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu rumit dan kemarin itu mungkin agak sedikit miss juga ya menyederhanakannya seolah-olah ketika buka puasa bersama tidak boleh berbicara sama sekali gitu. Juga nggak masuk akal gitu. Karena waktu makan ini adalah periode yang kritis ya. Saat makan ini periode yang kritis dan memang banyak kasus terjadi. Dulu Kasatgas kami yang sebelumnya juga pernah sudah sangat disiplin, tetapi ketika ada celah makan bersama kemudian tertular, itu juga pernah terjadi kasusnya. Rasanya kasus-kasus lain juga terjadi demikian. Oke, jadi ketika ada celah maskernya dibuka atau gantian saja janjian. Oke, kamu makan dulu, saya tetap memakai masker untuk tetap bisa berbicara begitu ya. Pak Heri, untuk kegiatan ibadah sendiri nih, aturannya selama bulan Ramadan seperti apa? Pelaksanaan sholat tarawih,
sudah pada rindu sepertinya untuk melakukan ibadah di bulan suci. Pak Heri, silahkan. Iya, betul. Ini sudah 3 kali puasa ya, mungkin 3 kali Lebaran juga. Rasanya kita semua sudah banyak berkorban gitu ya untuk tidak misalnya berjamaah ketika sholat taraweh. Tetapi ketika penularan cukup rendah seperti sekarang, kemudian sebagian besar masyarakat sudah divaksin, pemerintah memberanikan diri untuk melonggarkan ketentuannya. Jadi ketika sholat taraweh bisa dilakukan secara bersama seperti di foto ini, jadi harus tetap ada screening melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan yang ada di tempat ibadah atau di dalam masjid itu adalah mereka yang sudah divaksin lengkap, kemudian juga tetap memakai masker dan membawa alatnya masing-masing. Jadi ini untuk memastikan kesehatan dari jamaah sendiri. Baik, maksudnya alat ibadahnya begitu ya, Pak Heri. Ini juga menjadi menggelitik pertanyaan saya pribadi sebetulnya. Ketika kita sudah inisiatif untuk absen, saya menyebutnya istilahnya absen, dengan Peduli Lindungi, Pak Heri, dimanapun, baik itu di mall misalnya, atau di tempat ibadah, siapa sebetulnya yang mengawasi? Karena ada beberapa kali kasus saya melihat bahkan tidak diperlihatkan kepada satuan petugas atau satpam, hanya pip langsung lewat. Ada mekanisme pengawasannya dari Peduli Lindungi itu seperti apa, Pak Heri? Iya, jadi Peduli Lindungi ini apapun sebagai tool ya, sebagai alat yang juga tetap harus diawasi di pintu-pintu masuk tempat-tempat publik, apakah di pusat perbelanjaan, di tempat ibadah. Jadi tahun lalu itu sebenarnya juga sudah ada surat edaran dari Satgas untuk membentuk Satgas protokol kesehatan di masing-masing tempat publik. Dan ini sudah ada, rasanya tiap masjid pun juga sudah memilikinya. Ini tinggal kemudian diaktifkan lagi. Memang ada kecenderungan penggunaan Peduli Lindungi ini menurun, tetapi dengan berbagai macam cara komunikasi yang dilakukan, masyarakat mau kembali menggunakan itu semata-mata untuk keamanannya dan mempermudah untuk penelusuran kontak erat jika kemudian dalam satu tempat itu terjadi klaster penularan. Kalau semuanya mendaftar dalam Peduli Lindungi, tentu akan lebih mudah dilacak sehingga penularan itu bisa dicegah. Baik, terakhir persentase terkait vaksinasi booster yang ada di Indonesia, bisakah Pak Heri membagikan informasi terkini kepada kami, atau at least di beberapa kota besar di Indonesia seperti apa, Pak? Iya, jadi memang yang menjadi concern ini bagaimana vaksin booster di beberapa tempat kota. Kalau yang paling tinggi sekarang di atas 50% vaksin booster itu kebetulan ada di Bali, karena Bali akan menjadi model dari aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian di beberapa kota besar seperti di Jakarta cukup tinggi, tapi memang secara keseluruhan kalau booster ini masih di belasan persen, Mbak Widya. Tetapi kemudian yang tidak kalah penting menjadi perhatian masyarakat adalah vaksinasi lengkap untuk kelompok lansia. Tempat-tempat tujuan mudik seperti Jawa Timur ini vaksinasi lansia lengkapnya belum maksimal. Angkanya masih kurang dari 60%. Nah, ini yang akan menjadi fokus pemerintah, misalnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, tempat-tempat tujuan mudik itu dipercepat untuk vaksinasi lengkap maupun vaksinasi boosternya. Baik, Pak Heri, terima kasih atas pencerahannya. Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Salam sehat selalu, selamat kembali bertugas.